Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa, keberkahan hidup dari detak jantung, dari helaan nafas, semuanya atas kehendaknya Allah. Nikmat dari Allah, semua milik Allah. Puji, syukur, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita sendiri yang mengotorinya, kita sendiri yang menguranginya, kita sendiri yang menghilangkan keberkahannya. Dan tak lupa juga salam buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Di kesempatan ini kita sama-sama belajar menggali, kita sama-sama belajar mengingatkan, dan kita sama-sama belajar mencari landasan, pondasi atau pedoman hidup kita, khususnya sebagai wanita. Tentu suri tauladan kita adalah Ibu Khadijah. Karena Ibu Khadijah itu salah satu wanita, istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dijamin surganya oleh Allah. Buat kita, para wanita yang ada di dunia ini saat ini, sudah kehilangan sebuah suri tauladan, sebuah prinsip, kemana arah kita, siapa yang akan menuntun kita, hidup siapa yang menjadi gambaran kita. Tentunya dengan kondisi dunia saat ini, kita akan mengarah ke satu titik dulu, atau satu titik yang sudah pasti, yang sudah nyata, dan ini merupakan contoh kebaikan, contoh suri tauladan seorang wanita yang sudah disaksikan, dipastikan, bahkan tertulis dalam pedoman kita, petunjuk kita, cahaya kita, yaitu Al-Quran. Karena beliau ini salah satu wanita yang dicintai oleh Rasulullah, dan beliau juga yang pertama kali melihat, mendengar wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Rasul kita, dan beliau yang pertama mendengar dari lisannya Nabi kita.
banyak literatur, banyak versi, banyak cerita-cerita yang mengungkapkan tentang Ibu Khadijah. Saya secara pribadi tidak serta-merta mengambil satu sisi referensi ataupun bahasanya kisah atau versi. Tapi dari beberapa itu saya coba telaah dan itu menjadikan pedoman hidup saya pribadi, bukan melihat siapa itu Ibu Khadijahnya, tapi melihat suri tauladan perilakunya beliau yang bisa kita terapkan di era atau zaman sekarang ini. Kita sama sekali tidak melihat baik atau buruk, benar atau salah sebuah cerita. Hanya saya pribadi mengambil sisi sebuah kesimpulan bahwa seorang wanita yang baik ini seperti ini. Dan itu menghilangkan keegoan diri, menghilangkan kesombongan diri. Apalah arti kita wanita zaman sekarang? Karena apa? Ada wanita yang begitu hebat, wanita yang begitu mulia, mendampingi Rasul untuk memperjuangkan agama kita, yaitu agama Islam, yang nantinya tujuannya untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Pemahaman makna arti hikmah yang saya baca atau saya telaah dari beberapa literatur atau referensi ini, saya menyimpulkan satu, Ibu Khadijah ini lahir dari keluarga yang terhormat, yang artinya berbudi pekerti baik, mempunyai prinsip yang sangat kuat. Bahkan Ibu Khadijah ini termasuk wanita yang mulia, dengan gelarnya pun bukan main ya. Beliau ini disebut wanita paling mulia di dunia. Kenapa paling mulia? Didikan ilmu yang dia terima atau beliau terima satu dari keluarganya, dari ayahnya. Jadi beliau ini seorang wanita yang dididik ayahnya, berbudi pekerti, luhur, diajarkan ayahnya untuk berbagi, diajarkan ayahnya untuk menjaga perilakunya, diajarkan ayahnya untuk tetap bisa menjaga akhlaknya, khususnya saat itu di Arab Saudi banyak hal-hal yang seperti pada umumnya, berpesta pora, berfoya-foya. Tapi Ibu Khadijah ini sudah terisolir dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan
tuntunan, aturan, atau ajaran yang disampaikan ayahnya. Jadi beliau pun dilahirkan dari ayah dan ibunya yang baik. Tentu kalau ayah ibunya baik, akan melahirkan anak-anaknya yang baik pula. Tentu perjalanan anak itu mencontoh perjalanan orang tuanya juga. Kesimpulan yang kedua adalah Ibu Khadijah ini adalah seorang janda dari 2 pernikahan sebelumnya. Yang artinya saya tidak melihat sisi negatifnya nikah 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali itu dengan Nabi kita. Tapi saya mengambil sisi positifnya bahwa beliau ini wanita yang berprinsip. Beliau ini wanita yang memegang teguh sebuah pendirian, sebuah karakter yang kuat, sehingga jikalau ada satu wanita yang mengalami pernikahan 1 kali, 2 kali, dan itu sudah sesuai dengan kehendaknya, bukan berarti sesuatu itu suatu keinginan, ingin menikah 1, 2, 3, bahkan berkali-kali. Itu di situ ada beberapa hal yang patut kita cermati dengan sisi positifnya ya. Yang artinya tolong untuk para wanita sekarang ini tidak menyempitkan arti atau contoh yang sudah beliau lakukan dan mengambil sisi negatifnya. Tidak. Hidup kita ini, khususnya wanita, itu sangat rentan sekali dengan godaan, sangat rentan sekali dengan pergaulan-pergaulan yang di luar semestinya ya. Jadi waktu itu sebelum bertemu dengan Rasul, Ibu Khadijah ini adalah seorang janda dengan 2 perkawinan sebelumnya. Dan kesimpulan yang ketiga, beliau ini pandai dalam berusaha. Artinya kecerdasan beliau itu di luar wanita pada umumnya. Dan ini patut kita contoh, artinya saat teman-temannya di sekitarnya mengisi waktu dengan berpesta, dengan berfoya-foya, dengan maaf kalau zaman mungkin di era sekarang ini ngerumpi atau membicarakan orang lain, atau kita menonton sesuatu yang tidak real, atau kita hanya sekedar sekarang banyak sekali ya yang tidak memanfaatkan waktu secara maksimal, khususnya wanita. Dan beliau ini pintar berusahanya tidak seperti
wanita sekarang yang hanya meminta uang pada suami ya. Jadi intinya ayahnya sudah mendidik beliau dari kecil untuk belajar mandiri, berusaha dengan perilaku-perilaku yang sangat mulia. Kejujuran yang sangat tinggi, berhati mulia, dan beliau ini salah satu wanita, kenapa diberi gelar wanita suci, walaupun pintar usaha, walaupun bertemu dengan sekian pria, beliau tetap menjaga kesuciannya. Dan dikisahkan pula beliau ini seorang wanita yang pendiam. Pendiam itu artinya tidak serta-merta menyampaikan sesuatu yang tidak layak disampaikan. Dikisahkan saat beliau berniaga, tidak pernah beliau ngobrol ke sana kemari, bercengkrama, tidak. Beliau menjaga lisannya, beliau menjaga ucapannya, karena prinsipnya beliau pun tidak ingin sampai menyakiti siapapun. Karena lisan ini kadang kita suka tidak sengaja atau suka lupa. Ucapan kita kadang sering menyakiti orang lain. Yang berikutnya, Ibu Khadijah ini adalah seorang wanita yang diberi gelar juga hatinya mulia oleh wanita yang lain. Karena beliau ini sangat menghormati keputusan hidup orang lain dan tidak merasa bahwa dirinya benar sendiri. Walaupun kemuliaan sudah ada dalam diri beliau. Beliau tidak pernah mencaci, apalagi memaki teman-teman wanita di sekitarnya, walaupun perilaku mereka tidak sesuai dengan aturan atau tuntunan ataupun tidak sesuai dengan prinsip hidupnya yang diajarkan oleh ayahnya. Jadi Ibu Khadijah ini sudah terhijab hidupnya, tidak ikut dengan pola atau kebiasaan di tempat tersebut dengan pesta, foya-foya. Jadi beliau sudah terdidik dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif. Positif buat dirinya, keluarganya, dan positif buat lingkungannya. Jadi intinya, beliau tidak menyanyiakan waktu satu, beliau tidak mencaci maki, menghakimi orang yang di luar dirinya. Beliau tidak merasa dirinya benar dan beliau tidak menghujat perilaku orang-orang di sekitarnya walaupun itu tidak sesuai dengan prinsipnya. Salah satu makna atau hikmah yang lain yang bisa saya ambil pelajarannya adalah ini yang kadang
luar biasanya kalau di era sekarang, zaman sekarang, ada seorang wanita dengan perjalanan hidupnya dia terlahir dari orang kaya. Ayahnya pedagang. Beliau atau Ibu Khadijah sendiri bisa berusaha dan termasuk orang yang terpandang saat itu. Beliau mengalami pernikahan sampai 3 kali dengan Rasul yang 3 kali itu. Beliau saat bertemu dengan Rasul tidak melihat bahwa Rasul itu pengusaha, bahwa Rasul itu pejabat, bahwa Rasul itu artinya melekat dalam diri Rasul baju duniawi, tidak. Tapi yang beliau lihat itu perilaku, karakter, pribadi. Karena Rasul ini orang yang sangat bisa dipercaya, kan kita tidak tahu ya perjalanannya Ibu Khadijah sebelumnya dengan begitu pengalaman hidupnya, pernah mengalami sampai pernikahan 2 kali dan sekarang yang ketiga. Tentu kematangan dalam segala hal, kematangan secara spiritual, kematangan secara berumah tangga, kematangan dalam hal apapun sudah melekat dalam diri beliau. Ibarat kita, kalau kita menemukan seseorang dari sisi perilakunya begitu baik, begitu sempurna, begitu dan lain-lain, apa yang tergerak dalam hati kita? Tentu akan satu, mungkin sebelum kita bicara ini kehendaknya Allah ya, mungkin kita akan lain halnya ya, kita bicara ini sisi positifnya. Mungkin hati kita akan tergerak karena apa? Kalau yang mengenal aturan ajaran agama bahwa seorang wanita itu membutuhkan seorang suami sebagai imam penuntun kita pulang nanti. Nah, apakah kita akan mencari imam yang sembarangan? Apakah kita akan mencari imam yang tidak bisa menjaga lisannya? Apa kita akan mencari imam yang tidak bisa menjaga perilakunya? Apakah kita akan mencari imam? Tentu tidak. Imam ataupun suami yang kita harapkan ini pastinya selain dia bisa menyempurnakan hidupnya dia sendiri, tentu kalau dia sudah selamat, kalau dia sudah memegang agama prinsip yang kuat, dia sudah taat, dia sudah takwa, dia sudah istiqomah saat dia benar, saat dia bisa menjaga hidupnya, ketaatannya, keimanannya. Tentu secara tidak langsung dia akan membawa istrinya, anak-anaknya. Ini kita tidak bicara ada hal lain, yaitu kehendaknya Allah itu tadi. Kita bicara prinsipnya sebagai umumnya manusia. Jadi di kesempatan ini saya sendiri tidak terlalu terfokus pada kegiatan wanita pada umumnya ya. Jadi prinsip-prinsip atau suri tauladan atau makna hikmah
perjalanan Ibu Khadijah itu sangat disimpan dalam hati sedalam-dalamnya dan dijadikan sebuah pedoman prinsip hidup saya pribadi. Banyak hal positif yang bisa saya ambil di sini, kerendahan hati, kemuliaan hati, kesucian hati, berpasrah diri, menyerahkan diri semuanya kepada suaminya yaitu Rasul untuk perjuangan menyebarkan agama Islam yang artinya Islam itu adalah selamat, tentu menuju ke keselamatan. Jadi kita tidak memperebutkan antara benar atau salah. Mari kita sama-sama menuju keselamatan hidup. Selamat itu artinya hal yang paling minim kita lakukan. Biar kita selamat di jalan berarti kita harus hati-hati. Artinya apik, artinya waro, apik, hati-hati. Ini kita akan bicara lebih dalam lagi di kesempatan lain. Yang saya sampaikan saat ini, hari ini begitu tergugahnya rasa bukan kekaguman ya, kalau kagum saja buat apa, sebuah cahaya dari perjalanan Ibu Khadijah yang menerangi kolbu atau hati, jadi kita lebih tenang, lebih kuat, lebih segalanya, karena kita ini belum apa-apanya dibanding perjalanan beliau. Teguhkan hati kita, kuatkan hati kita, tetap yakin apapun keluh kesah, apapun masalah, apapun perjalanan yang kita tempuh saat ini, belum seberapanya perjalanan Ibu Khadijah. Mari kita sedikit demi sedikit mensuri tauladani perjalanan beliau. Ini kenapa saya bicara tentang Ibu Khadijah, karena kita semua wanita. Jadi saya tidak akan bicara terlalu melebar kemana-mana khusus tentang wanita. Dan bahkan perjuangan Ibu Khadijah ini yang mau tidak mau membantu atau mendukung suaminya dalam memperjuangkan agama Islam sampai sekarang ini. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi tidak bermaksud menggurui, mengomentari, menyakiti. Maafkan jika ada salah kata, salah ucap, atau salah pemahaman yang nantinya berdampak tidak baik. Segala puji hanya milik Allah. Kita mohonkan ampun setiap saat kepada Allah. Kita hanya mengagungkan Allah karena kita yakin semuanya dari Allah, kembali kepada Allah. Shalawat dan salam untuk Nabi kita beserta keluarganya. Maafkan saya apa yang diucapkan tidak mencari sebuah pembenaran. Kita saling berbagi, saling mengisi. Mari kita sama-sama, tidak ada kata terlambat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.